Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarul Oktariamdani dengan NPM B1A02121. Di sini saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah pengantar psikologi abnormal. Baiklah, kita mulai saja dari pengertiannya terlebih dahulu. Psikologi abnormal adalah ilmu yang mempelajari terkait dengan perilaku, emosi, dan pikiran yang tidak biasa. Tujuan untuk mempelajarinya adalah untuk memprediksi, menjelaskan, mengidentifikasi penyebab, dan mengobati perilaku maladaptif secara akurat. Psikologi abnormal merupakan salah satu cabang dari psikologi yang berkaitan dengan penyebab dan penanganan pola perilaku abnormal. Psikologi abnormal mencakup sudut pandang yang lebih luas tentang perilaku abnormal dibandingkan studi tentang gangguan mental atau gangguan psikologis. Sebagai contoh, pemerkosaan tentu saja merupakan suatu bentuk perilaku abnormal, walaupun tidak dapat diklasifikasikan sebagai gangguan psikologi. Perilaku abnormal merupakan suatu kondisi di mana seseorang melakukan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan norma, budaya, dan situasi yang ada di dalam masyarakat di mana ia tinggal. Menurut Ramli 2010, perilaku abnormal adalah suatu bentuk sikap yang tidak diharapkan terjadi. Pada umumnya, perilaku abnormal terjadi karena gangguan mental. Sebagai contoh, seseorang merasa cemas ataupun stres ketika masuk ke dalam kampus ataupun berada di tempat umum yang tidak membahayakan. Perilaku abnormal juga dapat diindikasikan melalui besarnya tingkat keseriusan masalah. Orang-orang yang berperilaku abnormal biasanya dihinggapi oleh perasaan takut, cemas, was-was, tidak nyaman, dan munculnya konflik-konflik dalam batin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dengan terkait untuk menentukan suatu perilaku itu disebut abnormal atau tidak. Para ahli kesehatan mental menggunakan berbagai kriteria dalam membuat keputusan tentang apakah suatu perilaku abnormal atau tidak. Berikut adalah kriteria umum yang digunakan untuk menentukan sebuah abnormal. Yang pertama adalah perilaku yang tidak biasa. Artinya, sikap ataupun perilaku yang dimunculkan berbeda dengan orang-orang lain pada umumnya. Contohnya, melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Akan tetapi, sebagian kecil hal ini bisa dianggap normal jika dialami oleh tokoh-tokoh religius tertentu. Yang kedua adalah perilaku yang tidak dapat diterima secara sosial atau melanggar norma sosial. Artinya, melakukan tindakan yang tidak bisa diterima atau dibenarkan di dalam budaya tertentu. Perlu diingat bahwa perilaku abnormal di budaya tentu bisa dianggap normal pada situasi dan budaya lainnya. Sebagai contohnya adalah perilaku belak-belakan wanita Amerika dianggap normal di negaranya, akan tetapi dianggap kurang wajar jika melakukan tersebut di budaya Indonesia. Yang ketiga adalah persepsi atau interpretasi yang salah terhadap realitas. Biasanya, sistem sensor atau proses kognitif memungkinkan kita untuk membentuk representasi mental yang akurat tentang lingkungan sekitar. Namun, melihat sesuatu ataupun mendengar suara yang tidak ada objeknya akan disebut sebagai halusinasi, di mana dalam budaya kita sering dianggap sebagai tanda-tanda yang mendasari suatu gangguan. Selanjutnya adalah yang keempat, orang-orang tersebut berada dalam stres personal yang signifikan. Kondisi stres personal yang diakibatkan oleh gangguan emosi seperti kecemasan, ketakutan, atau depresi dapat dianggap abnormal. Stres yang dimaksudkan hal ini adalah jika stres tersebut berkelanjutan walaupun sumber stresnya sudah hilang. Selain itu juga, kondisi perasaan tersebut sangat intens sehingga merusak kemampuan individu untuk berfungsi kembali. Selanjutnya adalah perilaku maladaptif atau self-defeating, yang merupakan perilaku yang menghasilkan ketidakbahagiaan dan bukan self-fulfillment
Perilaku ini juga cenderung membatasi kemampuan individu untuk berfungsi dalam peran yang diharapkan atau untuk beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Contohnya adalah perilaku agorafobia, yaitu rasa takut yang berlebihan ketika berada di area publik. Selanjutnya adalah perilaku berbahaya, yang merupakan perilaku yang dapat merugikan atau membahayakan diri sendiri atau orang lain. Contohnya percobaan bunuh diri, melukai orang lain, dan lain sebagainya. Perlu diketahui, memahami psikologi abnormal penting bagi setiap individu untuk meningkatkan kesadaran diri, empati, dan memahami terhadap diri sendiri maupun orang lain. Baiklah, itulah sedikit materi terkait dengan pengantar psikologi abnormal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.